Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Putra Hakiki, NIM C14190062. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi praktikum fisiologi reproduksi tahun 2021 dari pertemuan 1 sampai ke 12. Berikut adalah materi pertama, yaitu ciri seksual pada ikan. Ciri seksual ada dua, yaitu primer dan sekunder. Primer itu yang tidak terlihat, yaitu testis pada jantan dan ovari pada betina. Sementara sekunder adalah bentuk fisik. Berikut adalah contoh ikan yang dijadikan ciri seksualnya. Ada bawal bintang, yaitu ikan budidaya, di mana yang jantan memiliki testis dan yang betina memiliki ovarium. Sekundernya bentuk jantan cenderung lebih besar daripada ikan yang betina. Dilansir dari dewitani.com pada 22 Maret 2020. Jadi untuk sekundernya belum terlalu terlihat perbedaannya, cuma yang bisa dilihat adalah dari bentuk ikan tersebut. Yang kedua itu ada ikan non budidaya, yaitu barakuda. Ciri seksual primernya sama, yaitu testis pada jantan dan ovarium pada betina, dan sekunder itu belum dapat dilihat oleh manusia. Berikut adalah daftar pustaka yang saya dapatkan pada materi ciri seksual pada ikan. Nah, pada praktikum pertemuan ke-7 kita mengidentifikasikan ikan, contohnya ikan mas betina. Ini dilihat dari lubang urogenital yang hanya satu dan bentuk perutnya yang buncit. Dan kedua ada ikan nila jantan karena kelaminnya berbentuk testis dan tubuhnya cenderung lebih lonjong daripada yang betina. Materi kedua itu ada diameter telur dan fekunditas. Pertama-tama yaitu ada pengertian sebaran diameter telur yang digunakan untuk menggambarkan pola distribusi diameter telur ikan pada pola pemijakan ikan. Fekunditas diasumsikan sebagai jumlah telur. Ini ada contohnya di jurnal Zamidi et al. Pengambilan terjadi di 3 bagian gonad, yaitu posterior, median, dan anterior. Telur ikan ini adalah telur ikan betina, Euteronema tetradactylum, yang diambil dari gonad perut dalam perut. Ini adalah contoh metode gravimetri dan contoh perhitungannya, rumus beserta alat untuk melakukan metode tersebut. Dan juga terdapat definisinya dari Bulanin et al. Nah, kematangan gonad dan nilai fekunditas mempengaruhi diameter telur ikan. Kematangan gonad sebanding dengan diameter telur. Nilai fekunditas berbanding terbalik dengan diameter telur. Itu merupakan rangkuman. Ini adalah daftar pustaka yang didapatkan pada materi diameter telur dan fekunditas. Selanjutnya ada teknik bioassay untuk mengetahui perkembangan gonad ikan. Ada 2 jenis teknik bioassay, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Ini adalah contoh teknik bioassay yang pada jurnal Mason et al, yaitu gonadotropin dalam bas laut Eropa, peran endokrin dan biotek. Ini adalah daftar pustaka yang saya pakai. Selanjutnya ada induksi hormon. Hormon merupakan senyawa kimia yang bersifat membawa sinyal dari satu sel ke sel yang lain. Terdapat 3 cara pemberian hormon pada ikan: penyuntikan, perendaman, dan oral. Nah, ini adalah hipofisa, adalah kelenjar endokrin yang terletak di bawah otak dalam sela turiska. Ini adalah hipofisa ikan lele yang ditunjukkan oleh jarum di atas melalui praktikum pada pertemuan ke-7. Nah, pemberian hormon itu tadi ada penyuntikan. Ini merupakan contoh jurnalnya dari Tahapari dan Dewi tahun 2013. Dan ini ada Zairin et al tahun 2005, yaitu pemberian hormon melalui oral atau dari mulut melalui pakan. Dan ini ada pemberian hormon melalui perendaman dari Wihardi et al tahun 2014. Nah, pada praktikum ditunjukkan pemberian hormon melalui teknik penyuntikan. Ini adalah ikan nila. Penyuntikan itunya di bagian atas dekat sirip, di bagian badan tengah. Ini berikutnya adalah ada hepatosomatic index atau HSI dan gonadosomatic index, yaitu GSI. HSI pada ikan lele atau cara perhitungannya yaitu berat hati dibagi total berat tubuh ikan lele dikali 100. Berat hatinya 10,5 gram dan berat
tubuh ikan lelenya 136 gram. Sementara pada berat gonad GSI yaitu berat gonad dibagi total berat tubuh ikan dikali 100. Berat gonadnya 11,07 dan beratnya 136 dikali 100. Seks reversal dan larutan asetokarmin. Seks reversal adalah sarana untuk memahami penentuan jenis kelamin dan diferensiasi, tetapi juga digunakan untuk mengontrol jenis kelamin di aquaculture. Baloirel dan Dekota tahun 2016. Nah, ini adalah contoh pelakuan seks reversal pada praktikum. Nah, ini adalah larutan eksatokarmin, larutan yang berguna untuk melihat gonad ikan, dan gonad yang saya lakukan pada praktikum itu adalah gonad jantan. Ini adalah daftar pustaka. Preservasi sperma ikan tawes. Preservasi sperma merupakan proses penyimpanan sperma dalam suhu rendah dari suhu lingkungan hidup ikan tanpa mempengaruhi fungsi fisiologis, morfologis, dan biologis ikan. Manfaatnya itu menghindari gamet dari ovary panning, yaitu gamet yang sudah matang namun tidak difertilisasi, serta untuk menyediakan benih ikan secara konstan. Lalu ini adalah sperma yang diamati melalui mikroskop, yaitu adalah uji motilitas, yaitu keaktifan sperma dari geraknya dan pola gerakannya. Sekian dan terima kasih.